Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Bioteknologi Farmasi kelas 4G ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kajian DNA Rekombinan pada vaksin DNA dan vaksin subunit protein. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 14 anggota dengan nama-nama yang tertera pada slide berikut. Vaksin telah lama dikenal sebagai salah satu substansi yang digunakan untuk memperoleh respon imun terhadap mikroorganisme patogen. Vaksin pertama kali ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner, yaitu vaksin virus cacar. Vaksin generasi pertama yaitu vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan, dan vaksin generasi kedua yaitu vaksin yang mengandung mikroorganisme yang dimatikan, serta vaksin generasi ketiga yaitu vaksin rekombinan atau yang disebut juga sebagai vaksin subunit. Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi pada penggunaan vaksin generasi pertama dan kedua, mulailah dikembangkan vaksin generasi ketiga yaitu vaksin rekombinan. Sebagai contohnya yaitu vaksin hepatitis B. Vaksin ini mengandung bagian protein selubung dari virus hepatitis B yang diproduksi melalui rekayasa genetika oleh sel ragi. Vaksin rekombinan ini lebih aman dibandingkan dengan vaksin yang mengandung seluruh sel virus, karena fragmen antigenik yang terdapat dalam vaksin rekombinan ini tidak dapat berproduksi dalam tubuh penerima. Di samping itu, vaksin rekombinan ini umumnya tidak menimbulkan efek samping. Vaksin DNA. Vaksin DNA atau disebut juga vaksin genetik dibuat dari plasmid bakteri. Desain plasmid DNA vaksin melibatkan faktor biologi dan molekuler yang penting untuk menentukan efikasi, keamanan, dan produksi ekspresi dari vaksin DNA tersebut. Plasmid DNA vaksin pada umumnya mempunyai elemen fungsional untuk propagasi atau replication origin, seleksi, misal seperti resistensi antibiotik pada sel inang bakteri, perangkat ekspresi, enhancer, promoter, terminator atau sinyal polyadenit, dan kemampuan mengaktifasi imunitas melalui sintesis protein asing yang disandi gen target dan memodifikasi respon imun ekspresi antigen oleh plasmid DNA. Vaksin yang dipengaruhi oleh beberapa komponen antara lain promoter mRNA, leader, sekuen DNA yang disisipkan, terminator atau poli, adenilasi dan sekuen yang menyebabkan bentuk DNA helikal tidak stabil. Selain konstruksi vektor plasmid, kemampuan vaksin DNA dalam mengaktifasi respon imun juga ditentukan oleh transfeksi plasmid DNA dan penggunaan adjuvan. DNA plasmid merupakan produk bioteknologi generasi baru yang sudah masuk di pasaran untuk tujuan terapi maupun tindakan preventif. Produksi dan aplikasi DNA plasmid meliputi 4 tahapan, yaitu 1. Plasmid yang menyanding gen target ditransformasi ke dalam sel bakteri. Kedua, pemurnian atau purifikasi DNA plasmid. Ketiga, DNA plasmid ditransfer ke asal eukariotik. Dan keempat, vektor DNA plasmid menstimulasi respon imun. Konstruksi plasmid sebagai bahan vaksin dilakukan melalui teknologi DNA. DNA target yang diisolasi dari bakteri, virus, atau gen imunogenik disisipkan dalam plasmid untuk tujuan propagasi plasmid vaksin DNA. Promoter, elemen replication atau ORI, terminator, dan gen penanda seleksi ditambahkan pula dalam konstruksi plasmid. Elemen lain yang harus dipersiapkan dalam konstruksi plasmid adalah enzim restriksi nuklease untuk memutus ikatan fosfodiesterase, enzim ligase, enzim yang akan memodifikasi sekuen 3 atau 5, terminus DNA, dan enzim topoisomerase yang mampu mengubah konformasi ikatan kovalen DNA plasmid sirkular menjadi supercoil. Setelah konstruksi, plasmid vaksin DNA ditransformasi ke dalam bakteri untuk ditumbuhkan dan menghasilkan sejumlah kopi plasmid vaksin. Plasmid vaksin DNA ini kemudian dipurifikasi dari bakteri, dipisahkan dari DNA bakteri dan komponen bakteri lainnya. Plasmid vaksin DNA hasil purifikasi ini disiapkan sebagai vaksin.
Konstruksi DNA rekombinan meliputi beberapa tahap antara lain isolasi fragmen DNA sebagai target yang akan disisipi, restriksi dan ligasi DNA target dan vektor, transformasi vektor ke sel inang dan analisis DNA rekombinan dalam sel inang. Fragmen DNA target yang ingin diperbanyak dapat diperoleh dengan cara mengisolasi genom atau mengisolasi mRNA sebagai substrat untuk transkrip balik membentuk DNA komplementer. Isolasi DNA genom dilakukan dengan teknik PCR, polymerase chain reaction, standar dan cDNA diperoleh dengan teknik RT-PCR. Setelah fragmen DNA diperoleh, vektor cloning dipersiapkan untuk dapat disisipi DNA target. Pada gambar, konstruksi DNA rekombinan A. Enzim restriksi endonuklease ECORI memotong plasmid dan DNA target di siklus pemotongan spesifik. B. DNA ligase menggabungkan plasmid dengan DNA target membentuk plasmid chimera. Setiap enzim endonuklease restriksi memiliki situs pengenalan pemotongan yang berbeda dan sangat spesifik. Enzim endonuklease restriksi yang berbeda memiliki situs pemotongan yang berbeda. Namun, ada beberapa jenis enzim endonuklease restriksi yang diisolasi dari sumber yang berbeda memiliki situs pemotongan yang sama. Enzim-enzim endonuklease restriksi yang memiliki situs pemotongan yang sama disebut isozomer. Sekuens basa DNA pada situs pemotongan memiliki urutan basa yang sama pada untai DNA heliks ganda, yang dikenal dengan sekuens palindromik. Hasil pemotongan enzim endonuklease restriksi ada dua macam, yaitu menghasilkan ujung tumpul dan ujung lengket. Berikut ada mekanisme dari vaksin DNA. Secara singkat, plasmid yang disisipi DNA asing disuntikan ke dalam jaringan. Plasmid DNA ini akan bereplikasi secara otonom memproduksi protein asing atau antigen yang disandi oleh gen asing. Antigen dapat menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi terhadap antigen atau protein asing yang disandi oleh plasmid DNA. Sel yang mengandung antigen asing tersebut bersifat sebagai sel penyaji antigen atau EPC melalui jalur-jalur tertentu, baik jalur emasi kelas 1 pada sel CD8 plus sel T atau jalur emasi kelas 2 pada sel CD4 plus sel T. EPC ini merangsang sistem imunitas tubuh. Berikut ada dua gambar A dan B. Untuk A, vaksin DNA mempengaruhi respon imun yang dimediasi sel. Vektor plasmid DNA sebagai vaksin membawa informasi genetik yang menjadi antigen tumor atau patogen untuk menstimulasi respon imun melalui jalur MHC kelas 1. Yang pertama, vektor plasmid ditransformasi ke dalam inti sel. Yang kedua, plasmid mentranskripsi mRNA untaian tunggal. Yang ketiga, translasi mRNA menjadi antigen protein dan dilepas ke sitoplasma. Yang keempat, degradasi protein oleh proteosom menjadi peptida intraseluler. Yang kelima, peptida berikatan dengan molekul MHC kelas 1. Yang keenam, kompleks antigen peptida MHC kelas 1 ditransformasi ke permukaan sel dan kompleks ini berikatan dengan sel T sitotoksit CD8+ untuk menginduksi respon imun. Pada gambar B, protein viral yang diekspresi DNA plasmid juga dapat berikatan dengan MHC kelas 2. EPC untuk mengaktifasi CD4 plus sel T. Aktivasi CD4 plus ini menyebabkan sel B aktif memproduksi antibodi. Berikut lanjutan dari mekanisme vaksin DNA. Di sini ada gambar tentang imunisasi dengan DNA virus. Saya jelaskan. Gen virus disisipkan pada plasmid bakteri. Plasmid DNA ini diberikan secara intramuskular pada kulit atau lapisan mukosa. Gen yang sama disisipkan pula ke dalam vektor atau virus atau bakteri yang digunakan sebagai vaksin DNA. Plasmid masuk ke inti sel, menginisiasi transkripsi dan translasi protein. Sekret protein yang dihasilkan ini menginduksi T helper untuk menghasilkan peptida yang digunakan untuk mengaktifasi sel B untuk menghasilkan antibodi yang melawan virus. EPC juga testimulasi mengeluarkan MHC untuk mengaktifasi sel NK melisis virus. Dalam terapi HIV, sel NK walaupun hanya sedikit mampu melisiskan protein asing HIV. Antigen dapat digunakan untuk menstimulasi respon imun baru atau sebagai booster untuk merespon memori. Kelemahan dan keuntungan vaksin DNA.
Keuntungan vaksin DNA yaitu lebih aman dibanding live attenuated karena tidak menyebabkan infeksi patogenik secara in vivo. Kemudian, kemampuan vaksin DNA yang dapat menginduksi respon imun seluler dan humoral. Keuntungan lainnya dari vaksin DNA adalah yang pertama, plasmid DNA mudah diproduksi dalam jumlah yang besar secara lebih ekonomis, dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan vaksin konvensional. Yang kedua, DNA sangat stabil, tahan terhadap perubahan suhu sehingga lebih mudah untuk disimpan dan didistribusikan. Yang ketiga, sekuen DNA dapat diubah dengan mudah dalam laboratorium sehingga vaksin DNA dapat disesuaikan dengan perubahan mikroorganisme patogen. Yang keempat, dapat direkayasa gabungan beberapa plasmid DNA yang mempunyai spektrum luas untuk beberapa epitop antigen. Yang kelima, vaksin DNA terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus dan bakteri dalam waktu yang sangat lama. Kelemahan vaksin DNA sebagai berikut. Faktor utama yang dipikirkan untuk segi keamanan vaksin DNA adalah integrasinya sebagian atau seluruh genom plasmid ke dalam sel inang yang dapat memicu mutagenesis insersional atau mengaktifasi onkogen atau menginaktivasi gen supresor tumor. Selain integrasi genom, vaksin DNA dapat menginduksi autoimunitas, toleransi imunologis, dan reaksi alergi terhadap protein yang dihasilkan. Uji klinik fase 1 vaksin DNA terjadi respon imun seluler yang baik pada sebagian besar sukarelawan yang divaksinasi. Vaksin DNA yang diformulasi dengan Vaxvectin terbukti dapat meningkatkan respon imun humoral yang bertahan lama pada binatang percobaan. Pada uji klinik yang dilakukan terhadap manusia, vaksin DNA untuk virus influenza H2N1 yang diformulasi dengan Vaxvectin terbukti aman dan dapat merangsang pembentukan antibodi terhadap H5 pada lebih dari 67% sukarelawan. Walaupun sampai saat ini untuk vaksin DNA untuk manusia belum ada yang disetujui dan masih dalam fase uji klinik. Namun, beberapa vaksin DNA binatang yang telah disetujui penggunaannya yaitu diantaranya yang pertama, yaitu vaksin DNA pertama yang disetujui dan untuk digunakan pada binatang adalah vaksin DNA penyakit West Nile virus, mosquito-borne virus yang dapat menyebabkan asefalitis dan peredarannya kematiannya pada kuda. Vaksin ini dikembangkan oleh Fort Dodge Laboratories dan disetujui oleh US Department of Agriculture. Dan yang kedua, yaitu vaksin DNA untuk ikan salmon dari infeksi hematopoietic necrosis virus. Virus ini dapat menyebabkan kematian ikan salmon. Vaksin DNA yang dikembangkan oleh Aqua Health Novartis ini disetujui di Kanada serta beredar pada tahun 2005. Yang ketiga yaitu vaksin untuk kanker melanoma pada anjing. Disetujui penggunaannya pada tahun 2007 oleh USDA. Vaksin rekombinan sedikit mirip dengan vaksin subunit di mana hanya sebagian dari potongan DNA virus yang digunakan dan dikembangkan dengan menggabungkan DNA organisme lain seperti jamur. Vaksin rekombinan dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pelonian gen yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Pengklonian gen adalah suatu proses memasukkan DNA atau gen asing ke dalam suatu sel inang dengan bantuan vektor. Tujuannya untuk memperbanyak gen yang identik. Secara rinci, pengklonian gen meliputi 4 tahap utama yaitu yang pertama konstruksi DNA atau deoksiribosa nucleic acid rekombinan, 2 transformasi, 3 seleksi kloni, dan keempat pengisolasian kloni DNA rekombinan yang membawa gen yang diinginkan. Sumber DNA vektor dan sel inang merupakan komponen yang penting dalam pengklonian gen. Vaksin protein rekombinan. Sebagian besar vaksin yang diteliti saat ini didasarkan pada protein rekombinasi atau subunit patogen yang sangat murni. Contoh klasik vaksin protein rekombinan yang saat ini digunakan pada manusia adalah vaksin hepatitis B. Dan yang dikembangkan baru-baru ini adalah vaksin terhadap human papillomavirus atau HPV. HPV adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling umum dan infeksi ini dikaitkan dengan banyak jenis penyakit mukokutan pada manusia, termasuk kanker serviks, vulva, vagina, serta kutil kelamin.
Ada dua jenis vaksin yang digunakan untuk melawan HPV. Keduanya dikembangkan berdasarkan VLP yang berdasar pada subtype HPV 6-11-16 dan atau sampai 18. Vaksin-vaksin ini menggunakan protein rekombinan L1 dari setiap subtype yang diproduksi dalam ragi atau dalam sistem sel serangga. L1 adalah protein kapsid utama dan ekspresinya secara in vitro, menghasilkan perakitan VLP. Vaksin yang diberikan dapat diregimen 3 dosis, menggunakan aluminium kalium sulfat sebagai bahan pembantu yang menginduksi titer antibodi serum penetral virus yang tinggi. Vaksin-vaksin ini bersifat eksklusif dan sangat mahal, sehingga aksesibilitasnya terbatas bagi negara-negara berpendapatan rendah. Untuk beberapa waktu, keberhasilan penggunaan protein rekombinan sebagai vaksin termasuk hepatitis B dan yang terbaru HPV dimungkinkan karena penggunaan garam aluminium sangat bahan pembantu. Vaksin subunit adalah vaksin bebas genom yang terdiri dari protein virus tunggal atau ganda yang dapat memberikan perlindungan kekebalan tanpa adanya materi genetik virus. Vaksin subunit protein menggunakan fragmen protein dari virus penyebab penyakit untuk memicu kekebalan protektif terhadap virus tersebut. Adapun strategi rekombinan yang dikerjakan untuk memproduksi vaksin subunit protein antara lain: 1. Sintesis fragmen gen yang akan diekspresikan. 2. Pemilihan subfragmen gen yang memiliki bagian imunogen. 3. Penggunaan protein fusi untuk memperbaiki imunogenitas. 4. Rekayasa protein untuk memperbaiki solubilitas dan stabilitasnya. 5. Penggunaan adjuvan untuk meningkatkan imunogen subunit rekombinan. Selanjutnya, ada konstruksi gen dan sistem ekspresi protein. Di slide tersebut terdapat gambar, yaitu prinsip dari dasar produksi protein rekombinan. Produksi protein rekombinan adalah proses yang melibatkan penggabungan DNA dari dua sumber yang berbeda untuk memproduksi protein yang diinginkan. Prinsip dasar dari produksi protein rekombinan meliputi beberapa langkah utama. Yang pertama, isolasi gen. Gen yang mengkode protein target diisolasi dari organisme donor, dan hal ini bisa dilakukan melalui berbagai teknik molekuler seperti PCR. Yang kedua, ada pembentukan vektor rekombinan. Gen yang telah diisolasi dimasukkan ke dalam vektor, biasanya itu berupa plasmid. Vektor ini berfungsi sebagai kendaraan untuk memasukkan gen ke dalam sel inang. Vektor harus memiliki elemen-elemen penting seperti promotor, situs inisiasi transkrip, dan penanda selektif. Yang ketiga, ada transformasi sel inang. Vektor rekombinan dimasukkan ke dalam sel inang seperti bakteri, misalkan Escherichia coli, sel ragi, atau sel mamalia. Proses ini disebut transformasi jika menggunakan bakteri atau transduksi jika menggunakan virus sebagai vektor. Yang keempat, ekspresi gen rekombinan. Sel inang yang telah menerima vektor rekombinan akan mengekspresikan gen yang telah diinsersikan. Promotor pada vektor mengendalikan ekspresi gen sehingga protein target diproduksi oleh sel inang. Yang kelima, ada isolasi dan pemurnian protein. Setelah produksi, protein rekombinan diekspresikan dari sel inang dan dimurnikan menggunakan teknik seperti pemisahan berdasarkan sifat fisika kimia, misalkan dengan menggunakan kromatografi afinitas, kromatografi penukar ion, dan kromatografi gel filtrasi. Dan yang terakhir ada karakteristik dan validasi. Protein yang telah dimurnikan kemudian dikarakterisasi untuk memastikan bahwa struktur dan fungsinya sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini melibatkan analisis biokimia dan biofisika. Selanjutnya akan dijelaskan terkait konstruksi gen dan sistem ekspresi protein. Konstruksi gen dan sistem ekspresi protein merupakan dua konsep kunci dalam bioteknologi dan biologi molekuler yang berhubungan dengan bagaimana gen direkayasa dan digunakan untuk menghasilkan protein. Yang pertama ada konstruksi gen. Konstruksi gen adalah proses rekayasa genetik di mana gen tertentu dimodifikasi atau disintesis untuk tujuan tertentu.
Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, ada identifikasi gen target. Di sini itu menentukan gen yang akan dimodifikasi atau disintesis berdasarkan fungsinya atau berdasarkan produk proteinnya. Yang kedua, ada isolasi dan cloning gel. Di sini akan mengisolasi gen target dari organisme donor dan memasukkannya ke dalam vektor, lalu mereplikasi gen tersebut di dalam sel inang. Yang ketiga, ada modifikasi genetik. Di sini akan mengubah sequence DNA gen untuk memperbaiki fungsi atau menambahkan elemen pengaturan seperti promotor, enhancer, dan terminator untuk mengatur ekspresi gen. Dan yang keempat, ada ligasi dan transformasi. Di sini akan menyambungkan gen yang telah dimodifikasi ke dalam vektor ekspresi sehingga yang akan dilakukan kemudian memasukkan vektor ini ke dalam sel inang atau yang disebut dengan proses transformasi. Selanjutnya, di sini ada sistem ekspresi protein yang dimana sistem biologis yang digunakan untuk memproduksi protein dari gen yang telah dikonstruksi. Dari sistem ekspresi protein ini mempunyai beberapa elemen penting dalam sistem ini, meliputi yang pertama ada vektor ekspresi. Vektor ekspresi ini merupakan plasmid atau virus yang digunakan untuk membawa gen yang akan diekspresikan. Contoh dari vektor ini merupakan promotor dan terminator. Yang kedua, ada inang ekspresi, yaitu sel atau organisme yang digunakan untuk memproduksi sel. Contohnya seperti sel ragi, sel mamalia, dan sel tanaman. Yang ketiga, ada promotor. Promotor ini merupakan sequence DNA yang mengendalikan inisiasi transkripsi gen. Promotor ini dapat bersifat konstitutif, yaitu aktif sepanjang waktu, atau terinduksi diaktifkan oleh kondisi tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pengatur elemen lainnya. Elemen ini ditambahkan seperti untuk meningkatkan transkripsi dan terminator, yaitu untuk meningkatkan transkripsi yang akan membantu mengatur tingkat ekspresi gen. Nah, dari konstruksi gen dan sistem ekspresi protein ini memungkinkan untuk memproduksi protein dalam jumlah besar, memahami fungsinya dan menerapkannya dalam bidang tertentu. Mekanisme aksi subunit protein dan azuvan dalam respon imun. Vaksin subunit berupa peptida atau protein rekombinan yang kurang imunogen memerlukan azuvan untuk meningkatkan respon imun. Menurut FDA atau United States Food and Drug Administration, untuk manusia ada dua jenis. Keduanya merupakan garam aluminium, yaitu aluminium hidroksida dan aluminium fosfat. Sedangkan azuvan imunogenik yang paling sering digunakan dalam penelitian eksperimental dan adalah fruit azuvan. Azuvan fruit merupakan emulsi air minyak mineral tanpa tambahan mikrobakteria yang dimatikan dengan pemanasan atau IFA, atau dengan tambahan mikrobakteria yang dimatikan dengan pemanasan atau CFA. Azuvan dan antigen dapat menstimulasi respon imun melalui 4 mekanisme, yaitu yang pertama pengaruh depot azuvan dan antigen di episi, yang kedua aktivasi pattern recognition receptor atau PRR, yang ketiga aktivasi inflamasoma, dan yang keempat hadirnya MHC. Setelah diinjeksi, azuvan dan antigen membentuk agregat mikromolekuler. Depot azuvan dan antigen ini berikatan dengan reseptor permukaan inti episi, TLR, NLR, dan RLR, menginduksi episi mengekspresikan sitokin IL-12 dan IL-4. Depot azuvan dan antigen di permukaan apisi dapat difagositosis dan menghasilkan molekul MHC. Azuvan dan antigen ini menyebabkan reaksi inflamasi dan mengaktifasi caspase untuk mengekspresikan sitokin IL-18, IL-33, dan IL-1Y. Molekul MHC berikatan dengan T sel reseptor dan sel T helper. Sitokin IL-12 mengaktifasi sel T helper 1 menyebabkan respon imun seluler, CTL, dan NK menghasilkan IgG. Sitokin IL-4 mengaktifasi sel TH2 menginduksi respon imun humoral sel B untuk mengekspresikan antibodi IgA dan IgE. Pemberian azuvan meningkatkan respon imun spesifik terhadap antigen tanpa memiliki aktivitas antigenik spesifik. Azuvan dapat meningkatkan potensi antigenik peptida rekombinan ataupun sintetik dengan menstabilkan konformasi epitop antigen. Azuvan juga membantu antigen dalam berikatan dengan episi atau berikatan dengan reseptor permukaan pada episi.
Pengukuran antigen terlalu ditingkatkan oleh adjuvan agar dapat dikenali oleh makrofag dan fagosit sebagai partikel yang berukuran hampir 10 mikrometer. Stimulasi respon imun dipengaruhi oleh rute, waktu, formulasi, dan dosis adjuvan serta variasi genetik dan status imun hospes. Tidak semua adjuvan efektif untuk semua antigen, di mana adjuvantisitas suatu adjuvan tergantung dari kompatibel atau inkompatibel kombinasi antigen adjuvan tersebut. Selanjutnya, ada kelemahan dan keuntungan vaksin subunit protein. Vaksin subunit protein dapat berupa yang disekresikan atau protein permukaan yang termurnikan, kompleks protein polisakarida, protein yang membawa tag atau protein fusi, dan protein chimera. Vaksin subunit protein semakin dikembangkan karena diyakini lebih potensial, lebih aman, dan karakteristiknya lebih mudah diketahui. Adapun keuntungan dan kelemahan dari vaksin subunit protein ini. Keuntungan yang pertama, produk subunitnya terkarakterisasi dengan baik. Keuntungan kedua, antigen yang dipakai lebih potensial dan lebih aman. Adapun kelemahannya, biasanya vaksin ini membutuhkan adjuvan untuk menstimulasi respon imun, dan proses perancangannya lebih kompleks dan ada beberapa yang tidak dapat dilakukan modifikasi subunit pasca translasi. Untuk pertama kali, vaksin subunit diambil dari antigen permukaan yang termurnikan dari virus hepatitis B yang diekspresikan oleh ragi. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu insulin? Insulin merupakan salah satu jenis protein terkecil di dunia yang terdiri dari 51 asam amino. Insulin terbuat dari bahan baku glukosa dan garam yang difermentasi menggunakan bakteri E. coli. Sampai saat ini, di Indonesia belum pernah didirikan pabrik insulin. Kebutuhan insulin di Indonesia dicukupi dengan cara mengimpor insulin dari luar negeri dalam bentuk kristal sehingga harga jualnya relatif mahal. Insulin pertama kali ditemukan pada tahun 1920 di Kanada oleh Sir Frederick Grant Banting dan Charles Herbert Besby. Banting merupakan ilmuwan medis berkebangsaan Kanada. Setelah ia menyelesaikan studi mengenai pengobatan di Universitas Toronto, ia membantu pasukan medis tentara Kanada selama berperang pada Perang Dunia I. Ketika perang berakhir, Banting kembali ke Kanada dan mengajar di Universitas Toronto. Ia dibantu oleh asistennya yang bernama Charles Herbert Bess atau dikenal dengan Bess. Ia bekerja sebagai asisten Banting dan mempunyai peranan penting dalam penemuan hormon insulin sehingga namanya juga tercatat sebagai penerima Nobel dalam bidang obat-obatan. Pada bulan Oktober tahun 1920, Banting dan Bess berhasil menemukan insulin dengan cara meningkatkan benang di sekeliling saluran pankreas pada 10 ekor anjing. Ketika mereka memeriksa saluran pankreas tersebut, beberapa minggu kemudian semua sel pencernaan pada pankreas telah menghilang, mati, dan diserap oleh sistem imunitas atau sistem kekebalan. Dan yang tertinggal hanyalah ratusan islet. Kemudian mereka mengisolasi protein dari islet-islet tersebut dan menemukan insulin. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 1980 ditemukan cara untuk membuat insulin manusia. Setiap manusia mempunyai struktur insulin yang sama, sehingga penggunaan insulin jenis ini tidak akan menyebabkan alergi. Penggunaan insulin untuk mengobati penderita diabetes mellitus mulai meluas dan kebutuhan akan insulin ini terus mengalami peningkatan sekitar 5% sampai dengan 6% setiap tahunnya. Jika di Indonesia dapat didirikan pabrik insulin, maka harga jualnya akan lebih murah dibandingkan jika diimpor dari luar negeri. Mekanisme kerja insulin yaitu pertama-tama insulin akan berdekatan dengan reseptor spesifik pada sel hati, lemak, dan otot sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa dalam darah, memicu translokasi intraseluler glukosa, dan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan perifer atau otot dan lemak. Insulin memicu reaksi glikolisis dalam hati dan menghambat sekresi glukagon dengan cara memberikan sinyal untuk menghentikan produksi glukosa melalui glikogenolisis dan gluconeogenesis sehingga kadar glukosa darah berkurang. Berdasarkan waktu dan lama kerja insulin diklasifikasikan sebanyak 6 jenis insulin, yaitu yang pertama ada rapid acting atau kerja cepat yang dapat memberikan efek mulai dari 5-15 menit setelah diinjeksikan. Insulin jenis ini akan menghasilkan efek maksimal pada 1-2 jam setelah injeksi dan dapat bekerja selama 4-6 jam.
Yang kedua ada regular or short acting atau kerja pendek yang punya waktu berefek mulai dari 30-60 menit setelah injeksi. Efek maksimalnya tercapai pada 2-4 jam. Yang ketiga ada intermediate acting atau kerja menengah dengan kerja selama 8-12 jam yang secara bertahap menurunkan glukosa darah 1,5-4 jam setelah injeksi. Yang keempat ada long acting atau kerja panjang. Insulin ini hanya memberikan sekali sehari karena efek terapi yang panjang, yaitu waktunya 12-24 jam dengan tujuan untuk mengontrol kadar glukosa dalam sehari. Yang kelima ada ultra long acting atau kerja ultra panjang yang punya efek terapi paling panjang dibanding jenis insulin lain, yaitu hingga 48 jam, yang dapat memberikan efek cenderung cepat, yaitu pada 30-60 menit pasca injeksi. Yang keenam ada premix insulin, kerja pendek dengan menengah, dan kerja cepat dengan menengah, yang merupakan campuran atau kombinasi dari insulin yang punya efek terapi kerja pendek atau kerja cepat dan kerja menengah. Rute pemberian insulin. Dosis sediaan insulin menggunakan unit internasional, di mana satu unit internasional didefinisikan sebagai bioekivalen dengan 34,7 mg kristal insulin. Insulin manusia dengan konsentrasi tinggi. Insulin manusia U500 merupakan insulin dengan konsentrasi 5 kali konsentrasi standar insulin U100. Insulin U100 digunakan untuk penderita diabetes mellitus yang memerlukan insulin. Umur per kilogram berat badan atau per hari atau lebih dari 200 unit per hari. Kelebihan insulin U500 antara lain mampu mencukupi insulin harian diperlukan, mengurangi jumlah penyuntikan, dan mengurangi volume penyuntikan. Pemberian U500R meningkatkan HbA1c 1,1 hingga 3,5% dengan peningkatan berat badan secara moderat. Beberapa tahun terakhir ini, insulin analog konsentrasi tinggi seperti Defludex U200, Glargine U300, dan Humalog U200 diberikan dalam bentuk pena, insulin pens, dengan dosis unit per mili lebih baik dibandingkan dengan U500R. Insulin merupakan hormon peptida, oleh karena itu dihancurkan oleh asam lambung jika dikonsumsi secara oral. Penyerapan insulin intradermal tidak dapat diandalkan dan tidak dapat meniru sekresi insulin fisiologis. Selain itu, terapi intradermal, intramuskural, dan intravena tidak cocok untuk diberikan sendiri setiap hari. Rute pemberian subkutan merupakan metode pemberian insulin yang lebih disukai karena kemudahan pemberiannya sendiri. Metode ini memiliki keterbatasan seperti rasa sakit di tempat suntikan, lipodistrofi, ketidakpatuhan pasien, dan lain-lain. Metode pemberian insulin subkutan bertujuan untuk memberikan insulin dengan tingkat invasif minimal dengan cara yang akurat dan tepat serta untuk mengurangi beban pasien. Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut. Teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk mendesain vaksin DNA rekombinan dan subunit protein. Pada prinsipnya, vaksin rekombinan ini dibuat dengan teknik pengeklonan menggunakan vektor, DNA target, enzim restriksi, dan ligasi serta sel inang untuk memperbanyak klonan dan ekspresi. DNA rekombinan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai vaksin DNA atau diekspresikan dan dipurifikasi proteinnya untuk dijadikan vaksin subunit protein. Baik pada vaksin DNA dan vaksin subunit protein, keduanya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga pada keduanya perlu dilakukan uji berkelanjutan baik secara klinis dan praklinis untuk memastikan bahwa penerapan vaksin DNA atau vaksin subunit protein dapat mampu merepresentasikan hasil dari DNA rekombinan yang baik pada kedua jenis vaksin tersebut. Sekian dari kelompok kami.
Semoga informasi yang diberikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.